Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, surat At-Tin. Nah, namun sebelum itu mari kita berdoa dulu bersama-sama sebelum memulai belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang pertama, pendidikan agama Islam. Mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Kenapa kok bisa dikatakan orang Islam ini beruntung dan istimewa kalau membaca Al-Quran? Karena Al-Quran adalah mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad, dan jika dibaca setiap hurufnya akan mendapat pahala serta hati menjadi tenang di akhirat. Al-Quran akan membela kita bagi yang membacanya di dunia. Mengenal surat At-Tin. Di sini ada lagunya surat At-Tin. Nanti bisa ditirukan di rumah, atau yang masih ingat lagunya seperti biasanya lagunya surat. Mulai. Surat At-Tin artinya buah tin, diturunkan Allah di kota Mekah. Surat Makkiyah. Surat At-Tin terdiri 8 ayat. Surat At-Tin di urutan 95. Saya nanti ditirukan di rumah. Nah, ini gambarnya buah tin. Mungkin ada yang punya di rumah menanam pohon tin. Kenapa kok dinamakan surat At-Tin? Karena diambil dari ayat pertama yang berbunyi Wat-tin wa zaitun. At-Tin yang artinya buah tin. Surat At-Tin diturunkan sesudah surat Al-Buruj. Sekarang kita membaca bersama-sama, membaca surat At-Tin dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wat-tin waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa-turi sinin. Dan demi bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu fi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Tadi membaca surat At-Tin dengan artinya. Sekarang Bunazila akan mengulangnya dan menjelaskan ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penunggal lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Nah, buah tin ini buah yang enak dimakan, kaya akan manfaat. Demikian juga dengan buah zaitun juga kaya manfaat. Apa manfaatnya buah tin? Buah tin ini buat mengobati batuk, obatnya ginjal, banyak sekali manfaatnya dari buah tin, membersihkan limpa. Terus kalau buah zaitun mengandung banyak minyak di dalam buah zaitun. Ayat kedua, Faurisinin, dan demi bukit Sinai. Di Mekah ya, tempatnya bukit Sinai. Ayat ketiga, wahadal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Nah, yang dimaksud di dalam surat At-Tin, kota yang aman itu adalah kota Mekah. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi Allah menciptakan kita itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Fisik, punya pikiran, punya nafsu. Nah, bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Punya pikiran, punya dasar hawa nafsu ya. Makanya kita disebut manusia adalah orang yang paling sempurna, diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, punya akal pikiran. Kemudian ayat ke-5, Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya neraka. Nah, kenapa kok manusia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya di neraka? Alasannya ayat ke-6, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Tadi keterangan dari ayat ke-6. Jadi orang yang tidak mengerjakan amal soleh
nantinya akan ditaruh di tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kalau kita mengerjakan amal soleh, balasannya adalah surga. Kita tunggu lagi. Tadi kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kalau kita tidak melakukan amal soleh, kita akan masuk neraka. Alladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Yang penting adalah kalau kita mau beriman dan melakukan amal soleh, kita tidak akan masuk ke neraka. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Nah, jadi nanti itu memang ada hari pembalasan. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Tidak ada hakim yang paling adil kecuali Allah. Itu belum ya. Nah, sekarang Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Dengan Al-Quran hidup kita akan terarah dan berada di jalan yang benar. Selain mengarahkan hidup kita ke jalan yang benar, Al-Quran juga memiliki banyak keutamaan jika membacanya. Artinya, apa saja membaca Al-Quran dapat mendatangkan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya. Membaca Al-Quran dapat menenangkan pikiran, batin, hati tenang, dan dapat menjadikan rasa cinta terhadap Allah. Terutama kita akan mendapat pahala. Itu saja yang bisa Bu Nadira sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.